Airnya tak pernah habis meski kemarau panjang. Tapi suara yang keluar dari sumur itu bukan gemericik air, melainkan suara orang yang memanggilku dari dasar gelap. Dan dia tahu namaku. Namaku Narto, 50 tahun. Setelah pensiun dini dari perusahaan swasta di Bekasi, aku membeli rumah tua di pinggiran Subang. Bangunannya tradisional dengan halaman luas dan sebuah sumur batu tua di belakang. Pemilik sebelumnya bilang sumur itu masih aktif, tapi mereka menyarankan tidak menggunakannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Aku anggap itu cuma mitos kampung. Hari pertama, aku coba menimba air dari sumur itu. Airnya jernih, sejuk, dan seolah tak pernah habis. Tapi malamnya sesuatu mulai terjadi. Pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara ember ditarik tali dari sumur. Krek, krek. Saat kuintip dari jendela, kulihat tali sumur bergerak sendiri, seperti ada yang sedang menimba, tapi tak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, air sumur menjadi lebih jernih dari biasanya, bahkan beraroma wangi samar. Tapi bersamaan dengan itu, aku mulai mimpi buruk. Dalam mimpi, aku berdiri di tepi sumur dan ada tangan pucat yang menggapai dari bawah. Beberapa malam kemudian, aku menemukan jejak kaki basah menuju pintu belakang. Jejaknya kecil seperti anak kecil, tapi jumlahnya banyak. Tak ada yang masuk, semuanya menuju ke arah sumur. Aku mulai cari tahu ke warga sekitar. Pak Raji, seorang tetua kampung, akhirnya buka suara. Dulu zaman penjajahan, rumah itu dipakai tentara untuk tahanan. Banyak yang dibuang ke sumur itu. Mayat bukan cuma orang dewasa, tapi juga anak kecil. Katanya sumur itu disegel secara spiritual agar tidak mengganggu. Tapi jika dipakai kembali, maka apa yang dikurung di dalamnya bisa bangun. Malam ketujuh, aku mencoba menutup sumur dengan penutup kayu. Pukul 2 dini hari, suara muncul dari balik kayu. "Jangan tutup, biarkan aku keluar sebentar." Aku tak tahan, kuangkat kayu itu. Saat aku menatap ke dalam sumur, airnya hitam pekat. Lalu muncul wajah pucat anak kecil, matanya bolong, rambutnya lepek. Dia menatapku dan berkata, "Pak Narto, tolong turunin tali, aku mau naik." Aku jatuh terduduk, tubuhku membeku. Sejak itu, tiap malam aku mendengar suara anak-anak menyanyi lagu Jawa kuno dari halaman belakang. Aku akhirnya memanggil seorang dukun sepuh dari desa tetangga. Dia melakukan ritual, membacakan doa, dan berkata, "Sumur ini tak bisa ditutup, tak bisa dijaga. Jangan pernah kau dengarkan suaranya, apapun yang ia katakan." Aku pasang pagar kayu di sekeliling sumur, tapi setiap malam pagar itu terbuka sendiri, dan tali timba selalu basah. Terakhir aku melihat ke dasar sumur, kulihat pantulan wajahku sendiri, tapi tersenyum aneh dan mengedip padaku, seolah ada bagian dariku yang sudah ada di dalam sana. Jangan pernah percaya air yang terlalu jernih dari tempat yang terlalu tua, karena kadang air bukan sumber kehidupan, tapi jalan pulang bagi mereka yang tak seharusnya kembali.